Masa pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal sebagai PSBB telah berakhir di berbagai daerah. Bergantinya, daerah-daerah pun akan memasuki era baru yang disebut sebagai era normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Indonesia dengan ini mengikuti lomba debat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dalam perayaan lembaga debat hukum dan konstitusi Universitas Hasanuddin yang ke-7. Dengan saya dosen Turnip, selaku moderator, yang akan menuju jalannya perdebatan pada kesempatan kali ini dan juga akan memberikan kontribusi di akhir perdebatan nanti. Dan samping kanan saya ada Dennis Alvaro Nenggolan selaku pihak pro yang setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Dan samping kiri saya ada Aktif Dewan dengan selaku pihak kontra yang tidak setuju adanya mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, ada pun mosi yang akan kita perdebatkan pada kesempatan kali ini adalah Indonesia belum siap dalam menerapkan new normal. Selamat menyaksikan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya Dennis Alvaro Nenggolan selaku pihak pro pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, adapun mosi yang kita perdebatkan pada kali ini yaitu Indonesia belum siap dalam penerapan new normal. Kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran COVID-19 di Indonesia dimulai dengan kurang efektivitasnya penanganan pemerintah dengan tidak memblokir area keluar masuk di wilayah Indonesia. Pada tanggal 9 Juni 2020, Indonesia menembus kasus COVID-19 dengan 1041 pasien dan juga memecahkan rekor pada tanggal 10 Juni 2020 dengan kasus 1241 pasien. Dan pemerintah Indonesia telah melaporkan pada tanggal 15 Juni 2020 bahwa ada 64 pasien yang telah meninggal dunia. Ini merupakan kasus yang tertinggi dalam kasus harian di Indonesia. Pada tanggal 17 Juni 2020, Indonesia menjadi negara yang tertinggi dalam kasus COVID-19, melampaui negara Singapura dengan kasus 41.431 kasus. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, WHO sudah menjelaskan bahwa jumlah angka kasus COVID-19 yang diperlihatkan kemungkinan lebih buruk dari apa yang terlihat. Mengapa? Karena kasus COVID-19 merupakan ada yang bergejala dan tidak bergejala. Dan juga kasus COVID-19 ini menyerang bagi kaum yang berumur 50 tahun ke atas. Dan juga menyerang bagi orang yang sedang sakit dan juga yang sedang mengalami imunitas yang menurun. Ini mengapa kok WHO menjelaskan bahwa kasus ini kemungkinan lebih buruk dari apa yang diperlihatkan. Di Indonesia ada beberapa daerah yang akan menerapkan new normal, antara lain DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Maluku, Aceh, Riau, dan Jambi. Namun kita ketahui bahwa di Indonesia kasus COVID-19 paling banyak dari DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan menembus angka pada DKI 9.000 kasus. WHO menegaskan syarat utama untuk menerapkan kebijakan new normal adalah apabila daerah-daerah tersebut mampu mengendalikan COVID-19 dengan baik. Jika daerah tersebut masih memiliki angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi, kemungkinan daerah tersebut tidak dapat memperlakukan new normal. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, sudah banyak negara-negara di luar sana yang gagal dalam menerapkan new normal, antara lain India, Iran, Pakistan, Korea Selatan, dan Meksiko. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, saat ini kita sudah mengetahui bahwa obat COVID-19 belum dapat ditemukan. Namun kita memiliki obat yang saat ini hanya berupa tetap di rumah, jaga jarak, dan bekerja di rumah. Jika ini dilonggarkan, maka akan menimbulkan kasus-kasus baru. Dan sama saja kita menyatakan obat yang kita miliki saat ini. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, jika kita memaksakan untuk melakukan penerapan normal, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga mengancam manusia. Karena karena keselamatan manusia merupakan hukum tertinggi, seperti yang dikatakan oleh Filsuf Vitali yang berbunyi Salus Populi Supreme Lex Esto. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum, dengan ini saya menegaskan kembali bahwa saya setuju pada mosi kita kali ini. Indonesia belum siap dan menerapkan new normal. Adapun usulan yang dapat saya berikan yaitu berupa jika pemerintah melakukan kebijakan harus diperlukan pertimbangan untuk dalam hal pengkajian lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih.
Perekonomian di Indonesia kian melemah, sementara virus corona tak juga kunjung mereda, yang akhirnya memicu kepanikan sosial. Apalah daya pemerintah, siap tidak siap Indonesia harus menerapkan new normal. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkanlah saya Fitri Deborah Nainggolan selaku pihak kontra dalam mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal. Adapun yang menjadi alasan mengapa saya tidak setuju pada mosi perdebatan kita pada kali ini akan saya tekankan ke dalam video. Yang pertama, saya akan mengupas secara teoritis, yang kedua saya akan mengupas secara sosiologis, dan yang ketiga saya akan mengupas secara yuridis. Secara teoritis, istilah new normal baru muncul ke dalam kehidupan kita yang kian tidak pasti akibat pandemi COVID-19 ini. Kita mengetahui new normal berarti di mana keadaan baru yang tidak normal harus kita terima dan kita adaptasikan ke dalam kehidupan kita sehingga nantinya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang normal seperti physical distancing atau menjaga jarak serta memakai masker dan mencuci tangan lebih sering lagi. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui dampak dari COVID-19 ini bukan hanya pada sisi kesehatan saja, tetapi berujung juga pada sisi perekonomian, yang dimana kita ketahui apabila tidak segera disudahi maka kebangkrutan total di Indonesia dapat terjadi. Dewan Juri yang terhormat, ini juga bukan hanya membahas tentang dua hal, sisi kesehatan dan perekonomian, bahkan ini merambat pada sisi politik, sosial, dan budaya. Kesadaran ini memecut asa kemanusiaan kita untuk segera berikhtiar beradaptasi dengan hal yang baru yang kita sebut dengan istilah new normal. Secara sosiologis, dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah sangat begitu mengkhawatirkan. Koordinator Perekonomian Susi Wijono mengatakan, pekerja di Indonesia berkisar 55-70 juta dari 130 juta adalah pekerja informal. Apabila tidak segera diterapkan new normal, maka yang paling terkena dampaknya adalah pekerja informal ini. Kita mengetahui sejak masuknya COVID-19 di Indonesia, banyak kegiatan yang dihentikan. Kita mengetahui dengan dihentikannya kegiatan maka akan berdampak pada kalangan menengah ke bawah seperti pada pedagang, angkutan umum, serta kalangan yang lainnya. Secara yuridis, pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan new normal, yaitu untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif hukum, ini merupakan penyejawatan dari hak-hak warga negara yang termaktub dalam yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hak atas hidup serta mempertahankan hidup serta kehidupannya yang tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, hak atas pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dengan penerapan new normal bukan berarti mengurangi kewajiban dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, beserta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Maka dari itu, saya Fitri Deborah Nainggolan selaku pihak kontra menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Indonesia belum siap menerapkan new normal. Adapun alasan yang memperkuat, adapun usulan yang saya tawarkan, yaitu penerapan new normal harus dilakukan secara ketat, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan dan pengawasan dari pemerintah menteri yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dewan Juri terhormat. Sampailah kita pada tahap konklusi, di mana pihak pro menyatakan bahwa penanganan COVID-19 ini belum tentu efektif diberlakukan di Indonesia karena mengingat akan menjadi bumerang bagi daerah-daerah tersebut. Dan juga World Health Organization menyatakan juga belum ditemukannya vaksin dalam penanganan COVID-19 ini. Dan juga sesuai dengan filsuf Italia menyatakan bahwa solus populi suprema res esto, yang mana artinya keselamatan manusia merupakan hukum yang tertinggi. Dan juga dari pihak kontra menyatakan bahwa
Penerapan ini diberlakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimana hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya yang diambil dan terhormat. Penerapan new normal ini dapat efektif dilakukan bila mana masyarakat dan pemerintah sama-sama bekerjasama dalam memerangi COVID-19 ini. Terima kasih. Sebelum kami masuk ke dalam salam penutup, silakan kami memberikan pantun untuk kita semua. Payung patah melayang di angkasa, hari Selasa jatuh ke istana. Merlindunglah pada yang maha kuasa dari segala wabah dan bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bergerak, serentak, bergetar, terjang, bergetar, menyerang, majulah, menang. Majulah, majulah, tenang.